Sebenarnya lebih takut di dalam transportasi kali ya. Soalnya kan kita orang dari mana-mana, sebenarnya sama aja. Cuman gimana ya, kita kan nggak tahu kebersihan orang masing-masing. Sebenarnya juga sama juga sih di kantor. Sebenarnya dua-duanya sih takut gitu, lebih aman sebenarnya memang di rumah sih. Nah, kita tidak berharap di tengah peningkatan kasus atau penularan yang masih tinggi ini, kedisiplinan masyarakat terhadap 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan itu semakin buruk. Indonesia telah menggeliat, kegiatan ekonomi kembali berjalan. Secara bertahap, tempat ibadah, perkantoran, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan mulai dibuka. Namun di sisi lain, hal ini berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat. Berdasar data Satuan Tugas COVID-19, hingga penghujung tahun 2020, angka kesembuhan bertambah. Tapi di saat bersamaan, jumlah kasus positif corona juga terus meningkat. Kita bersyukur karena kasus kesembuhannya, tingkat kesembuhannya itu lebih tinggi dari rata-rata dunia yang hanya di angka 70%. Nah, perhatian kita juga pada kasus meninggal. Karena jumlah yang meninggal sudah mencapai 20.257 orang atau sekitar 3,0% dari kasus terkonfirmasi positif. Ini yang lebih tinggi dari rata-rata dunia. Di dunia secara rata-rata hanya 2,2%. Apa yang bisa kita ambil dari data ini? Pertama adalah bahwa tingkat penularan di masyarakat masih cukup tinggi, ya. Kenaikan kasus hariannya juga menunjukkan tren yang meningkat. Jika protokol kesehatan tidak dijalankan, saat aktivitas masyarakat mulai berjalan, hal ini tentu beresiko memicu penyebaran corona. Terbukti dengan munculnya beberapa klaster baru. Di Indonesia ini kan perilaku masyarakat belum terlihat berubah dalam kaitan untuk mencegah pandemi. Ketika adanya transisi atau pelonggaran, otomatis karena perubahan perilaku ini belum terjadi, risikonya terjadinya klaster baru, bahkan puncak yang lebih tinggi, karena Indonesia belum puncak nih. Demi menghentikan penyebaran virus corona, pemerintah pusat maupun daerah telah berulang kali mengimbau masyarakat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, beberapa kebijakan telah dibuat, seperti pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah, sekolah online, bekerja dari rumah, dan larangan untuk melangsungkan acara yang melibatkan massa banyak. Agar masyarakat lebih disiplin, pemerintah juga mengeluarkan instruksi presiden yang memuat sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Memang harus diberi sanksi. Kalau enggak, masyarakat kita ini tidak memiliki kesadaran untuk pakai masker, untuk jaga jarak, dan kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing mengenai sanksi ini memang harus ada. Dan Inpres itu bisa dijadikan payung dalam nanti Bapak Ibu mengeluarkan peraturan gubernurnya. Di ibu kota Jakarta, sanksi diterapkan kepada mereka yang terang-terangan mengabaikan protokol kesehatan. Keja sosial atau denda sebesar Rp250.000. Patroli Satpol PP pun digelar di beberapa pusat keramaian, salah satunya pasar. Tak jarang, petugas menemukan beberapa warga tidak menggunakan masker. Mau pakai masker, Mas? Hah? Ya, habis kadang-kadang dipakai, kadang enggak juga. Takut, cuma takut sama petugas aja kalau pakai masker. Kebanyakan di sini jarang yang pakai masker. Nggak takut aku. Ya kalau ada operasi pakai.
Sungguh memprihatinkan sekaligus meresahkan. Kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan masih kurang. Dari mengabaikan soal mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga jarak. Jadi, kami mengamati tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan turun. Kasus positifnya naik akibat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang rendah. Jadi ada korelasi. Pada saat kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu menurun, kasusnya meningkat. Padahal, kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu kunci memutus rantai penyebaran corona. Jadi harusnya social distancing ketat. Kemudian nggak ada tawar-menawar. Ya, kalaupun ada tawar-menawar, maka dilakukan PSBB sedang atau social distancing sedang dengan pengetatan kegiatan sosial. Jadi jangan dibuka. Malah yang terjadi pelonggaran sosial. Jadi ini salah apa? Jadi yang terjadi malah meningkat. Meningkatnya angka orang yang terjangkit COVID-19 merupakan sebuah fakta yang tak terelakkan. Tak percaya virus ini ada menjadi fakta yang terjadi di sebagian masyarakat kita. Banyak kan di sini jarangnya memakai masker. Nggak takut apa? Ya kalau ada operasi pakai. Tapi karena nggak ada yang kena, percaya nggak? Kalau kayak gitu ada gitu-gitu. Enggak sih, nggak percaya. Enggak sama sekali. Soal ketidakpercayaan sebagian masyarakat itu membuat penanganan kasus corona di Indonesia berpolemik. Ada beberapa faktor yang membuat warga jadi abai alias acuh pada penerapan prokes. Mulai dari penerapan sanksi yang kurang tegas pada masyarakat yang tidak patuh prokes, lalu minimnya peran keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat yang ditiru pengikutnya. Persepsi keliru di masyarakat jika pada area terdekatnya belum ada yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka prokes tak dijalankan dengan baik. Persepsi keliru sebagian masyarakat bahwa memakai masker bakal menghilangkan oksigen dan bisa menghambat pekerjaan. Yang lain, tidak konsisten menjalankan prokes, lupa kerap menjadi alasan. Dan enggan memakai pelindung semisal masker karena dianggap mahal. Masyarakat yang abai membuat daya tular COVID-19 ini begitu tinggi. Virus ini berbeda dengan penyakit menular lainnya yang gejalanya bisa kelihatan, ya. SARS dan MERS itu, ya, salah satu bentuk pandemi sebelumnya, itu gejalanya kelihatan. Tetapi untuk COVID-19 itu banyak sekali tanpa gejala. Nah, kemudian karena merasa bahwa di sekelilingnya tidak ada orang yang kena COVID-19, mereka cenderung abai. Kalau kita bicara di Indonesia, keberagamannya itu sangat luar biasa. Mulai dari tingkat pendidikan, tingkat kepemahaman, tingkat kesadaran, tingkat kemauan dan segala macam itu menjadi sangat beragam. Ada yang abai, ada juga kenapa yang tidak abai, ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Disitulah kita bicara tentang keberagaman. Nah, inilah keberagaman ini yang menjadi dalam tanda kutip pekerjaan besar buat kita semua. Bagi masyarakat yang disiplin menjalankan prokes, ulah sebagian orang yang abai pasti membuat resah. Sebab tidak peduli dengan penerapan protokol kesehatan, berpotensi merugikan, bahkan menulari orang lain. COVID-19 adalah nyata, penyakit ini nyata, ada, sudah terbukti. Ya, lebih dari 200 negara di dunia mengalami pandemi ini. Dalam kondisi seperti ini, apa Anda masih tidak percaya masyarakat sebagai ujung tombak dan penanganan kesehatan sebagai benteng terakhir? Maka kita berharap masyarakat itu merespons ya COVID-19 dengan cara yang tepat. Kerumunan berpotensi menyumbang angka penularan COVID-19.
Jelang akhir tahun, klaster liburan dinilai jadi salah satu faktor penyumbang penularan virus. Sebab selama libur panjang ini, mobilitas masyarakat bakal tinggi. Kami mengamati kepatuhan memakai masker yang biasanya di atas 80%, kalau pada libur panjang biasanya turun sampai di angka 60%, ya. Dan ini tentu mengkhawatirkan. Yang paling sering menyebabkan terjadinya peningkatan kasus adalah kerumunan. Pada saat mobilitas penduduk tinggi seperti ini, yang kami khawatirkan, orang mudik atau pergi ke destinasi wisata, lalu kemudian ada yang sakit, dan akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan kasus di daerah tujuan. Ketidakpatuhan sebagian masyarakat menjalankan prokes memang jadi potret di negeri ini. Tapi di sisi baik, tak sedikit pula yang mematuhi protokol kesehatan. Seperti Iren yang saat itu bersiap ke kantor. Ia membekali diri tak hanya dengan masker dan hand sanitizer, tapi juga berpakaian lengan panjang. Bukan karena aturan semata, namun Iren sadar menjaga diri dari virus corona. Persiapannya lebih siapin buat barang-barang pribadi sih ya sebenarnya, kayak sering jadi bawa hand sanitizer, terus bawa alat sholat sendiri, terus juga bawa buat minum sendiri kayak gitu sih. Cuman kalau untuk bawa minum sama kayak hand sanitizer sebenarnya juga sebelum ini juga sudah memang suka bawa gitu. Untuk pergi ke kantornya di Jakarta Pusat, Iren yang tinggal di timur Jakarta memilih memanfaatkan moda transportasi umum, ojek daring, dan KRL. Kebiasaan baru lain di pandemi corona, Iren memakai helm sendiri saat menggunakan ojek daring. Sebenarnya lebih takut di dalam transportasi kali ya. Soalnya kan kita orang dari mana-mana, sebenarnya sama aja. Cuman gimana ya, kita nggak tahu kebersihan orang masing-masing. Sebenarnya juga sama juga sih di kantor. Sebenarnya dua-duanya sih takut gitu, lebih aman sebenarnya memang di rumah sih ya kan. Tapi ya gimana kita setelah dari kantor atau dari transportasi itu gimana kebersihan diri kita juga sih sebenarnya. Tidak hanya Iren, sejumlah warga di kawasan Cibubur, Jakarta Timur secara bergotong royong menyemprotkan disinfektan agar lingkungan mereka aman dari paparan virus COVID-19. Selain itu, warga juga meracik cairan pembersih atau hand sanitizer secara swadaya. Lain lagi bentuk kepedulian yang dilakukan Andang Setiawan. Pengusaha pakaian ini memproduksi masker non-medis berbahan kain sebagai langkah pencegahan penularan wabah COVID-19. Untuk membuat masker dengan kualitas baik, ia mempertimbangkan bahan, efektivitas, dan ketahanan masker. Untuk masker ini yang difokuskan adalah untuk lebih mencegah sebuah penyakit, itu berhubungan pasti dengan standar kesehatan. Yang kita usahakan adalah bagaimana membuat sebuah masker yang sifatnya melindungi dan sifatnya masker itu steril gitu. Meski ada celah untung lumayan, lantaran permintaan masker kini tengah melambung, ia tidak berpikir mencari untung dari situasi pandemi. Bukan sebuah momen untuk mencari keuntungan, tapi inilah waktunya, saatnya kita untuk bersama-sama, kita membantu, kita peduli terhadap wabah penyakit ini. COVID-19 jelas merupakan penyakit menular yang bisa menjangkiti siapa saja. Ini mesti dihadapi bersama-sama. Kita tidak berharap di tengah peningkatan kasus atau penularan yang masih tinggi ini, kedisiplinan masyarakat terhadap 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan itu semakin buruk. Perhatian warga sempat dirasakan oleh Safri Sitepu dan keluarganya saat mereka terpapar virus corona pada Juli lalu. Karena kondisinya sempat memburuk, Safri dirawat di sebuah rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan.
sedangkan istri dan kedua anaknya melakukan isolasi mandiri di rumah. Waktu itu saya tahu, istri saya cerita bahwa tetangga-tetangga itu langsung bikin grup WhatsApp khusus ya untuk penanganan, karena di komplek perumahan itu ada kami yang terpapar COVID-19, ya mereka selalu komunikasi itu sih di situ, memberikan dukungan, telepon, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu ada koordinatornya, Pak Rahmat itu mengumpulkan kayak sumbangan gitulah, saya nggak tahu bagaimana caranya mereka. Akhirnya mereka mensuplai makanan ke rumah, ke anak-anak dan istri. Setiap hari mereka taruh di depan rumah, ada makanan, ada minuman, ada kue, buah. Setiap hari itu dikirim ke rumah. Bagi Safri, peran tetangga sebagai orang terdekat sangat berarti. Jadi dua anak saya umur 3,5 tahun dan umur 9 tahun positif juga sama istri saya, Mbak Vin. Nah, itu menjadi problem baru juga karena saya juga lagi parah-parahnya di rumah sakit. Terus anak istri saya juga terpapar COVID-19 di rumah. Yang menjadi masalah baru adalah mereka tidak bisa keluar rumah untuk mendapatkan makanan, memberi makanan, beraktivitas tidak bisa, harus diisolasi di rumah. Yang saya rasakan betapa pentingnya peran masyarakat ketika masyarakat itu terpapar COVID-19, ya salah satu yang bisa membantu itu ya orang terdekat kita, tetangga kita. Di Bali, Made Mudra ikut memerangi virus corona dengan perannya sebagai pecalang. Dia bersama 104 pecalang atau petugas keamanan adat di Desa Adat Denpasar mengemban tugas khusus, yakni mengawasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 di wilayahnya. Jadi kita sudah dibekali mengedukasi, mengingatkan, menginformasikan kepada masyarakat desa di wilayah kita. Karena di Bali kan banyak sekali desanya. Di Bali 1493 desa. Kalau semua pecalangnya terlibat dan melaksanakan tugas-tugas itu, berkolaborasi dengan pengamanan yang lain, niscaya kita akan bisa lebih cepat memutus rantai dari pengaruh dari COVID-19 ini. Saya pecalang, saya juga mengimbau tidak berhak memberikan hukuman. Bukan tugas pecalang. Pecalang Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 dibentuk Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Bali pada akhir Maret lalu. Tugas mereka mengawasi penerapan protokol kesehatan selama 24 jam secara sukarela. Rutin itu kita laksanakan, jadi jumlahnya karena terangkum juga kemampuan kita di desa, jadi cukup, padahal kita memiliki 105 pecalang di Desa Adat Denpasar. Jadi kita mengambil yang loyalitas tinggi, siapa yang berkenan. Karena ini kan betul-betul konsepnya kedepankan ngayah. Ngayah itu artinya siap untuk tidak dibayar. Berdiri sesuai dengan marka yang ada. Kontribusi nyata masyarakat dalam upaya menghentikan penyebaran corona bisa berdampak positif, menurunkan angka kasus COVID-19. Bila masyarakat itu merubah perilakunya, ya, dan jumlah masyarakat yang merubah ini kurang lebih 80% juga. Nah, 80% kontribusi ini juga akan berkontribusi 80% dalam mengurangi kecepatan penularan satu pandemi atau satu penyakit wabah. Nah, ini sangat logis, sangat logis, karena kalau kita lihat dalam misalkan dengan COVID-19 ini, kan virus ini nggak bergerak sendiri. Karenanya, kesadaran semua pihak untuk lebih peduli dengan menyesuaikan perilaku di masa pandemi mutlak diperlukan. Penyakit ini bisa menimpa siapa saja. Penting kita harus memastikan bahwa tidak terjadi penularan, ya. Harus disiplin semuanya. Jadi respon masyarakat yang tepat terhadap pandemi ini menunjukkan ketahanan kesehatan masyarakat kita yang lebih baik.
Yang namanya tindakan pencegahan itu jangan sampai menunggu bahwa kita mengalami sesuatu atau kita menjadi korban. Itu sudah terlambat. Jangan tunggu sampai ada korban. Jangan tunggu sampai amit-amit tetangga kita, saudara kita, orang yang kita sayangi pergi karena COVID. Nah, itulah kesadaran kita bersama ya. Pentingnya berpikir secara terbuka. Selain melakukan sosialisasi dan mengimbau semua pihak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, pemerintah juga tak lelah melakukan berbagai cara mengendalikan penyebaran COVID-19. Tapi, segala upaya ini tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta kita semua. Saya apresiasi buat pemerintah. Sudah banyak yang dilakukan. Mulai dari mendorong, mulai dari mengedukasi, mulai dari memberikan sejumlah insentif, sampai kepada memberikan sejumlah hukuman kepada orang-orang yang tidak mematuhi protokol. Dari yang sifatnya sangat, sangat persuasif, sampai kepada sifatnya sangat hukuman bila perlu. Akan tetapi sekali lagi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat yang menjadi subjek dari upaya pemerintah ini yang harus bersama-sama, kalau istilah bahasa gaulnya, tanggung renteng, kita tanggung jawab bersama-sama untuk melakukan ini. Apa yang sudah dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya kalau kita tidak melakukan upaya bersama-sama. Oleh karenanya, berbagai hal tadi butuh dukungan dari masyarakat. Tidak mungkin pemerintah menyelesaikan tanpa masyarakatnya memberi dukungan yang. Oleh karenanya, kami mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung upaya pemerintah di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Jika hanya sebagian saja yang patuh prokes, sementara lainnya tak peduli, bukan tak mungkin kita semakin sulit keluar dari pandemi ini. Kami mengajak seluruh pihak agar jangan mengabaikan protokol kesehatan sehingga benteng terakhir yaitu penanganan kesehatan kita tidak bobol. Tidak ada pilihan lain, ya, patuh terhadap protokol kesehatan, pakai masker itu wajib, ya, jaga jarak itu wajib, jangan memegang tangan, jangan memegang wajah, tangannya sebelum bersih. Jadi ingat bahwa semua itu dalam rangka melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat harus sadar bahwa COVID ini nyata, makanya kita harus melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, masyarakat harus lebih membantu dan saling mengayomi untuk meningkatkan pemahaman mengenai COVID-19. Sebenarnya lebih baik si masyarakat untuk saat ini sih harusnya sadar gitu akan bahayanya si COVID-19 ini.